Beralih ke informasi lainnya pemirsa, Polda Metro Jaya menghentikan kasus dugaan pembunuhan diplomat muda Kementerian Luar Negeri Arya Daru Pangayunan. Selain itu pihak kepolisian terbuka jika pihak keluarga memiliki novum atau bukti baru. Polda Metro Jaya menghentikan kasus dugaan pembunuhan diplomat muda Kementerian Luar Negeri Arya Daru Pangayunan. Langkah menghentikan penyelidikan kasus ini diambil karena rangkaian penyelidikan tidak ditemukan unsur pidana dalam peristiwa itu. Meski demikian, kepolisian terbuka jika pihak keluarga Arya Daru memiliki novum atau bukti baru. Surat pemberitahuan penghentian penyelidikan atas kasus dugaan pembunuhan diplomat muda Kementerian Luar Negeri Arya Daru Pangayunan dikeluarkan pada Selasa 6 Januari 2026. Surat tersebut ditujukan kepada istri dari Arya Daru Pangayunan. Surat penghentian penyelidikan juga telah dikirimkan kepada keluarga korban. Ya. Alasan dilakukan penghentian penyelidikan. Yang pertama, tidak ditemukan unsur pidana berdasarkan hasil gelar perkara dan pendalaman dalam proses penyelidikan. Kemudian, rangkaian lidik, olah tempat kejadian perkara, pemeriksaan barang bukti, serta keterangan saksi telah dianalisa secara menyeluruh dan tidak mengarah ke tindak pidana. Sebelumnya, diplomat muda Kementerian Luar Negeri Arya Daru Pangayunan ditemukan tewas dalam kondisi wajah tertutup plastik dan terlilit lakban di kamar kosnya di kawasan Menteng, Jakarta Pusat pada Selasa 8 Juli 2025. Tim Liputan Ainus melaporkan. Sementara itu, kuasa hukum keluarga diplomat Arya Daru Pangayunan Nikolai Aprilindo mempertanyakan putusan Polda Metro Jaya menghentikan penyelidikan kasus kematian Arya Daru Pangayunan. Penyelidikan itu adalah dikatakan belum ditemukan terjadinya peristiwa pidana. Dengan adanya frasa atau kalimat yang menyatakan belum ditemukan adanya peristiwa pidana, maka secara logika hukum belum itu berarti masih terbuka kemungkinan tentang adanya peristiwa pidana. Namun pertanyaan kami, kalau alasan belum ditemukan adanya peristiwa pidana, lalu kenapa penyelidikan dihentikan? Ini menjadi pertanyaan yang sangat krusial, baik dari tim penasihat hukum, dari keluarga, dan juga dari masyarakat. Inilah detik-detik aksi dua kelompok pelajar yang terlibat tawuran di Jalan Radio Dalam, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Para pelaku tawuran saling serang menggunakan senjata tajam dan membuat sejumlah warga dan pedagang resah. Aksi tawuran tersebut akhirnya berhasil dibubarkan oleh warga yang kesal dan sejumlah pelajar pun turut diamankan. Bawa celurit semua. Ukuran besar bang ya? Iya, ukuran pada besar-besar semua itu. Cuman nggak terlalu banyak sih yang tawuran, cuman ada kalah 20 orangan kayaknya. Meski tidak ada korban luka maupun jiwa, akibat aksi tawuran tersebut membuat warga dan para pedagang menjadi resah karena khawatir menjadi korban salah sasaran. Dari Jakarta, Dan Helmi Sanjangbati, Ainus melaporkan. Tarik-menarik terjadi antara petugas dan pedagang yang menolak direlokasi. Suasana sempat memanas saat petugas akan mengangkut paksa lapak dagangan mereka. Dengan gigih, para pedagang mempertahankan meja yang hendak diangkut. Beruntung emosi kedua belah pihak dapat diredam oleh polisi. Penertiban ini dilakukan karena pedagang sudah diminta berjualan di area dalam pasar Minggu, namun tetap memaksa berjualan di badan jalan. Usai diberi pengarahan, petugas langsung mengangkut lapak dagangan para pedagang dan dibawa ke kantor Satpol PP. Kita siapkan kios dan unitnya. Jadi tidak ada alasan bagi mereka menyampaikan tidak ada siap.
Gitu ya, kita siapkan. Jadi jangan lagi berjualan yang tidak pada tempatnya. Pemerintah sudah menyiapkan. Berapa banyak mereka mau siap? Tadi seperti tadi 7, kita siap. Petugas sudah menyediakan 30 lapak berjualan di dalam pasar. Namun sebagian pedagang enggan menempatinya karena alasan sepi pembeli. Mengantisipasi pedagang kembali berjualan di badan jalan, petugas Satpol PP disiagakan dalam beberapa hari ke depan. Dari Kota Bengkulu, Endro Dwirawan, iNews melaporkan. Pemirsa Sindo Today, kita awali dengan informasi kebakaran menghanguskan 5 rumah kontrakan di kawasan Cipinang Muara, Jakarta Timur. Kebakaran diduga akibat konsleting listrik. Kebakaran di Cipinang Muara 1. 5 rumah kontrakan padat penduduk di Jalan Pembina kawasan Cipinang Muara, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur hangus terbakar. Yang sebelah sana tuh. Hal tersebut membuat warga sekitar panik dan langsung berusaha untuk memadamkan api dengan alat seadanya. Tim Sudin Damkar Jakarta Timur berjumlah 25 personel terdiri dari 17 unit damkar yang tiba di lokasi langsung berupaya memadamkan api agar kebakaran tidak semakin meluas. Api diduga berasal dari korsleting listrik dari salah satu rumah kontrakan hingga akhirnya membesar dan merambat ke 4 kontrakan lainnya. Kecium bau asap banget, kayak asap pekat, kayak itu ruangan juga udah asap pekat banget. Terus ditambah tuh kedengeran orang-orang pada teriak kebakaran, minta tolong. Udah tuh kayak denger suara ledakan, kayak meletup kayak gitu 3 kali meletup. Atau mudah atau apa nggak ngerti, pokoknya kedengeran banget. Karena tembok aku tuh kayaknya sama dia tuh nggak ada pembatas, nggak ada sekat. Oh, penyebabnya itu dari konsleting listrik, Pak. Iya, jadi menyambar karena di belakang banyak bahan yang mudah terbakar sehingga perambatannya cepat. Yang diterjunkan 12 unit. Alhamdulillah nggak ada korban, nggak ada ini dari fisik manusia tidak ada korban, tetapi dari bangunan ya jelas ada kerugian. Tidak ada korban jiwa dalam musibah ini dan kebakaran berhasil dipadamkan 1 jam kemudian dengan menurunkan 12 unit mobil pemadam kebakaran. Pemirsa, seorang pemuda viral di media sosial setelah kepergok mencuri parfum di sebuah minimarket di Sidoarjo, Jawa Timur. Polisi yang mendapatkan laporan langsung datang ke lokasi dan mendapati kasus telah diselesaikan secara kekeluargaan. Inilah video seorang pemuda yang kedapatan mencuri parfum di sebuah minimarket di kawasan desa Wonokasian, Wonoayu, Sidoarjo yang viral di media sosial. Dalam video tersebut, pelaku pencurian duduk di lantai setelah aksinya berhasil diketahui oleh karyawan minimarket. Aparat kepolisian dari Polsek Wonoayu yang mendapat laporan langsung menuju ke lokasi kejadian. Dari hasil pemeriksaan diketahui jika kasus pencurian itu telah diselesaikan secara kekeluargaan setelah pihak keluarga pelaku datang dan menyelesaikan masalah itu bersama pihak pengelola minimarket. Dan pada saat ada laporan dari warga, anggota daripada Polsek Wonoayu secara responsif langsung mendatangi tempat kejadian perkara tersebut. Namun pada saat sudah tiba di lokasi, ternyata pelaku sudah diamankan juga oleh warga dan juga bantuan daripada security tempat tersebut dan sudah diselesaikan secara kekeluargaan. Pihak polisian menghimbau kepada siapapun tidak segan untuk melapor apapun kejadian kriminalitas yang terjadi, karena petugas akan melakukan quick response dengan langsung mendatangi lokasi kejadian. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan. Pemirsa, 2 petugas rumah sakit Elim Rantepao, Toraja Utara, Sulawesi Selatan dianiaya rekan pasien. Korban menderita luka lebam di mata bagian kiri akibat dipukul oleh pelaku. Dua petugas medis di Rumah Sakit Elim Rantepao, Toraja Utara dianiaya rekan pasien saat bertugas. Kejadian bermula saat pelaku datang ke unit gawat darurat Rumah Sakit Elim bersama temannya yang mengalami luka di kepala. Setelah pasien mendaftar di loket dan diarahkan ke ruang tindakan untuk mendapatkan perawatan medis, tiba-tiba pelaku merusak benda yang ada di rumah sakit. Saat ditegur oleh petugas medis untuk menjaga ketenangan, pelaku justru menganiaya petugas medis. Korban alami luka lebam di mata bagian kiri akibat dipukul pelaku.
Pelaku juga melakukan pemukulan kepada seorang petugas loket UGD. Atas kejadian tersebut, pihak rumah sakit akan memproses hukum. Juga mendukung saudara kami ini untuk melanjutkan kasus ini kepada pihak yang berwajib untuk diproses secara hukum yang berlaku. Masyarakat berharap proses hukum berjalan adil serta pelindungan terhadap tenaga kesehatan semakin diperkuat agar dapat bekerja dengan aman dan profesional.